Assalamualaikum Taretan. Hai bunda hebat semuanya. Jumpa lagi di video Umi. Bareng kapere, menteri paring kasihatan serta keberkatan. Nah, di video kali ini langsung saja Umi mau berbagi nih bagaimana cara mengatur gaji per 3 hari. Nah, di sini gaji itu senilai 450.000 per 3 hari. Video kali ini adalah permintaan dari Kak Juni Mary yang merupakan pengantin baru. Nah, karena pengantin baru banyak bingungnya nih bagaimana cara mengatur gaji yang per 3 harinya ini. Nah, Kak Juni Mary ini memiliki asuransi 500.000 per bulan yang harus dibayar karena suami sudah ikut asuransi ini dari semenjak sebelum menikah. Jadi saat menikah langsung dan wajib untuk membayarkannya per bulan. Dan selanjutnya Kak Juni Mary ingin banget nih untuk menabung. Karena apa? Karena ya ada kebiasaan jelek dari Kak Juni Mary yang tidak bisa ditinggalkan hingga saat ini. Dan saat ini Kak Juni Mary juga kondisinya adalah mengontrak rumah di suatu kota. Nah, problemnya di sini yaitu Kak Juni Mary masih ada aja sifat boros bawaan dari single. Ya, menurut Umi sih sifat boros bawaan single ini memang kayaknya sedikit penyakit untuk semua pengantin-pengantin baru, termasuk Umi sendiri, karena Umi juga pernah mengalami bagaimana kondisi boros bawaan dari single. Ya biasa ya, saat kita remaja kita kan enak tuh ngambur-ngamburin uang karena gak ada untuk kebutuhan lainnya. Tapi beda lagi pada saat kita memiliki suami, apalagi nanti memiliki anak, pasti beda cara mengaturnya dari yang kita masih single. Dan selanjutnya Kak Juni Mary juga sebenarnya bisa menabung, cuman setelah menabung dia itu ngambil lagi nih. Nah, siapa nih yang menjadi kebiasaan saat ini habis nabung lalu diambil lagi? Ya dulu Umi juga gitu sih, bahkan kalau sekarang ya bukan diambil sih, hanya pinjam. Jadi tiap tabungan yang Umi ambil biasanya Umi gantikan di bulan depannya, itu kalau keadaan darurat loh ya. Lalu bagaimana cara mengaturnya gaji per 3 hari ini yang dimiliki oleh Kak Juni Mary? Oke, langsung aja. Inti-intinya sebelum kita rincikan lebih dalam lagi, di sini perlu diingatkan terlebih dahulu bahwa Kak Juni Mary adalah pengantin baru, yang artinya dalam satu rumah hanya ada 2 orang saja. Jadi pengeluaran yang dikeluarkan adalah hanya untuk 2 orang, tidak lebih dari itu. Dan yang menjadi penyakit dari Kak Juni Mary atau segelintir pengantin baru yaitu boros. Karena menurut Umi ya ini ya biasa saja sih, penyakit yang sama untuk setiap orang yang mengalami pengantin baru. Pasti ada kalanya dimana ada sifat boros di awal memasuki bahtera rumah tangga. Dan yang perlu kita sadari juga, kalau kita sudah tahu nih kalau kita tuh boros di awal pengantin baru seperti ini, ya kita mau gak mau harus berani untuk stop dan juga harus berubah dari apa yang terjadi pada saat ini. Jadi mau gak mau ya kita harus bangkit lagi nih, kita harus perbaiki apa yang menjadi jeleknya sifat kita saat ini untuk memperbaiki masa depan yang akan datang. Oke, selanjutnya dari total keuangan yang ada nih 450.000 per 3 hari. Jadi kalau per minggunya itu Kak Juni Mary bisa mendapatkan 900.000 per minggunya, dan sehingga berbulannya itu senilai total 3.600.000. Ini menurut Umi adalah besar ya, hitungan besar untuk orang berdua. Ya kalau menurut Umi sih ini tuh bisa nabung, bahkan lebih bisa dari anggaran yang biasanya. Dan yang wajib ditekankan lagi untuk Kak Juni Mary yaitu untuk keuangan seperti ini tuh wajib nih untuk menabung untuk keperluan masa depan, baik itu untuk menabung rumah ataupun untuk anggaran ketika memiliki anak nantinya. Dan untuk suksesnya dalam menabung yaitu disiplinkan diri lebih ketat lagi. Jadi buat challenge diri kita sendiri untuk menabung berapa target yang harus kita tabung. Oke, di sini Umi kasih cara nih bagaimana cara mengaturnya. Yang pertama,
50% saving, artinya Kak June Mary wajib menyimpannya sebesar 50% dari total gaji sebagai tabungan, dan sisanya lagi adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu metode 50, 30, dan 20. Apa itu? Nanti kita bahas ya. Dan yang ketiga yaitu perincian bukas ala Umi, yang seperti biasa merincikan semua pengeluaran dan pendapatan yang ada, lalu kita ambil sisanya untuk ditabung ataupun untuk konsumsi sehari-hari. Oke, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi nih. Yang pertama itu cara 50% saving, artinya 50% dari total gaji yang ada wajib untuk dianggarkan sebagai tabungan. Nah, misalnya di sini nih total gaji dari Kak Juni Mary tadi itu selama 1 bulan adalah 3.600.000. Nah, dari 3.600.000 ini adalah sebesar 1.800.000 untuk disimpan dan 1.800.000-nya lagi untuk kebutuhan, atau bisa lebih nih dari 50% untuk simpanan jika memang kebutuhan yang dibutuhkan itu kurang dari 50%. Dan di sini sepertinya akan berlaku jika tidak ada kontrakan. Artinya pengelolaan seperti ini tuh adalah pengelolaan yang kalau boleh dibilang tidak ada biaya kontrakan ataupun biaya sewaan yang harus dibayarkan tiap bulannya maupun per tahunnya. Yang kedua yaitu metode 50, 30, dan 20. Apa sih metode 50, 30, 20? Metode ini yaitu membagikan pos-pos sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang dimana 50% itu adalah untuk kebutuhan dasar, dan 30% sebagai tabungan, dan 20% hanya untuk keinginan. Nah, di sini 50% dari total gaji yang ada senilai 1.800.000 dan 30% dari total yang ada senilai 1.080.000 dan 20% dari total yang ada yaitu 720.000. Nah, apa sih dari makna kebutuhan dasar tabungan ataupun keinginan? Nah, 50% di sini adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu terdiri dari PLN, rumah, cicilan, dan lain-lain. Sedangkan untuk tabungan sendiri ada emas ataupun investasi ataupun deposito, ya sejenis itu. Dan 20% di sini yang merupakan keinginan adalah hobi. Hobi bisa kuliner, jalan-jalan ataupun yang lain-lainnya. Semuanya terpos-poskan sesuai dengan posnya masing-masing yaitu sebesar 50, 30, dan 20. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga adalah pengelolaan kas. Pengelolaan kas ala Umi di sini seperti biasa Umi akan merincikan untuk anggaran biasanya menggunakan buku kas dulu. Umi buat dulu kotak-kotak seperti ini dan lanjut kita akan rincikan. Tanpa kotak pun gak masalah, intinya dia itu akan terperinci dan rapi, jadi ketika kita lihat atau kita cek dia itu lebih gampang untuk kita baca. Gitu aja sih fungsinya. Dan selanjutnya seperti biasa untuk gaji total yang ada selama 1 bulan yaitu 3.600.000 Umi tulis di paling awal. Dan yang kedua yang tidak mungkin Umi lupakan di awal yaitu adalah zakat. Zakat dari 3.600.000 sendiri yaitu 90.000. Asuransi yang sudah tiap bulannya wajib kita bayarkan yaitu 500.000. Ada kebutuhan beras karena berdua Umi coba anggarkan 100.000 aja. Untuk beras bisa disesuaikan ya, mau kurang dari 100.000 ataupun lebih dari 100.000 silakan dianggarkan sendiri. Untuk PLN dan PDAM karena di sini Kak Juni Mary juga kurang memberikan info detail, jadi Umi ambil anggaran rata-rata saja sebesar 200.000. Dan kebutuhan rumah dan dapur untuk 2 orang cukuplah 200.000, atau boleh bahkan boleh dibilang ya bolehlah beli kosmetik yang 50 ribuan gitu ya. Sebesar totalnya yaitu 200.000 selama 1 bulan. Dan untuk lauknya Umi coba anggarkan 10.000 untuk berdua. Di sini silakan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, boleh di atas 10.000 atau berapapun sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Di sini dikalikan 30.000. Ini hanya anggaran contoh saja ya. Hanya kisaran saja yang Umi reka-reka, yaitu sebesar 300.000 per bulan. Dan selanjutnya ada pengeluaran nih untuk kuota, mungkin masing-masing 100.000
atau boleh lebih, silakan disesuaikan lagi. Di sini 1 bulannya berarti 200.000. Dan untuk kontrakan, karena Kak Junimeri juga belum memberikan info detailnya berapa kontrakan, jadi Umi ambil kira-kiranya saja ya 500.000. Kalau lebih silakan ditulis berapa nilai kontrakan yang harus dibayarkan, dan di sini menghasilkan sisa senilai 1.510. Nah, 1.150 inilah yang wajib ditabung oleh Kak Junimeri. Jadi setelah menghasilkan semua yang harus dikeluarkan dari sisa yang ada, dan itulah yang akan menjadi tabungan kita. Nah, di sini Umi coba rincikan berapa total pengeluaran yang ada. Jadi pengeluaran dari Kak Junimeri kalau semuanya seperti ini itu kisaran 2.090.000. Nah, jadi pengeluaran dari Kak Junimeri sendiri selama 1 bulan adalah 2.090.000. Oke, dari ketiga cara ini Umi coba anggarkan yang kedua ya. Dari 50, 30, dan 20 coba Umi anggarkan. Dan 30% dari tabungan yang ada, di sini cuma ada investasi sebesar 500.000, jadi Umi tulis di bagian 30% sini. Dan selanjutnya 20% untuk kuota ya. Kuota hanya 200.000. Di Umi tulis di keinginan 20% sini. Sesuai ya dengan yang ini. Dan sisanya dari pengeluaran lainnya yaitu senilai 1.390.000. Nah, kalau di ini dijumlahkan juga akan menghasilkan sisa nih sebesar 400.000 dari 50%, dan 580.000 dari 30%, 20.000 dari 520%. Dan kalau akan ditotal akan menjadi jumlah yang sama senilai 1.510.000. Jadi sama ya, klop ya. Total dari metode yang kedua dan ketiga adalah sama, yaitu senilai 1.510 dengan anggaran yang sudah Umi contohkan di buku coretan ini. Metode yang kedua dan ketiga sama-sama sesuai dengan apa yang menjadi perincian hari ini. Oke, selanjutnya Umi akan berikan bagaimana cara menyimpan untuk gaji per 3 hari ini. Nah, di sini Umi akan membuatkan tabel saja nih. Jadi Umi akan tulis rekayasa saving. Ini tuh sebenarnya bukan rekayasa sih, hanya sebagai pemandangan saja bagaimana cara mengaturnya. Nah, di sini Umi tulis dulu berapa dalam sebulan, ada 4 minggu kan. Nah, kita tulis dulu 1 sampai 4 yang masing-masing dalam per minggunya itu ada total sebesar 900.000. Nah, di sini Umi akan berikan kotak-kotak nih. Kotak-kotak di sini, kotak yang pertama adalah metode yang 50% saving, dan kotak yang kedua yaitu metode 50, 30, dan 20, dan kotak yang ketiga adalah buku kas. Bagaimana cara mengatur keuangan kita ketika kita menggunakan metode-metode ini. Nah, untuk yang pertama 50% saving, di sini kita sudah dapatkan kan kalau 50% harus ditabung. Jadi separuh dari total gaji yang diterima per minggunya harus ditabung senilai 450.000. Jadi yang tersimpan adalah 450.000 per minggunya. Jadi ketika sudah terkumpul dalam 1 bulan akan bernilai 1.800.000. Dan untuk yang kedua yaitu metode 50, 30, 20, bagaimana cara mengaturnya. Jadi minggu pertama dan kedua itu digunakan untuk kebutuhan dasar 50%, dan untuk kebutuhan di minggu ketiga dan keempat, bukan minggu ketiga dan keempat ya, ketiga itu untuk 30%, lebih dari 30%, dan 20%-nya di minggu keempat untuk keinginan, tentunya dengan sisa-sisa yang sudah dianggarkan di awal tadi. Dan selanjutnya yaitu kotak ketiga yaitu cara pengeluaran kas, buku kas. Jadi bagaimana cara mengaturnya? Kita kan sudah mengetahui berapa total yang harus dikeluarkan dan berapa total juga yang harus disimpan. Sebesar 2 juta berarti itu intinya ada kurang lebih 3 mingguan pendapatan yang harus dikeluarkan. Jadi selama 3 minggu itu untuk kebutuhan belanja yang sudah kita buat di awal tadi, seperti zakat, asuransi, beras, PLN, dan lain-lainnya juga. Dan yang terakhir minggu ke-3 setengah ke-4 itu adalah sisa untuk disimpan. Itu saja coretan dari Umi, semoga bermanfaat.
Bagi yang kurang mengerti boleh tanya-tanya di kolom komentar ya. Atau mungkin ada pertanyaan seputar keuangan lainnya atau ide-ide lainnya, silahkan curhat-curhat di kolom komentar. Jadi sekian saja video dari Umi. Jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.